Aku mesti karena lintas laut jadi izinnya agak lebih susah lah, intinya seperti itu. Ketika aku lihat rumahnya itu makhluk yang memang Di Jepang. kok aku kebetulan di Jepang, dia rumahnya baru pindah beberapa bulan lalu dan aku diminta lihat dari sini kan. Ketika Bisa lihat jauh gitu kok dari sini ke Jepang. jarak jauh bisa, jadi kan aku ke Singapura aja bisa, ke Jepang bisa, walaupun memang birokrasinya lebih susah. Aku mesti karena lintas laut jadi izinnya agak lebih susah lah, intinya seperti itu. Ketika aku lihat rumahnya itu ada satu makhluk yang memang dia earthbound, jadi memang dia terperangkap di situ. Dia meninggalnya nggak tenang, perempuan, maksudnya dia memang penunggu situ, dia udah lama di situ, memang nggak tenang aja. Dan kebetulan istrinya kokaku saat itu lagi hamil, jadi aku harus jagain rumah itu biar nggak diganggu kan. Aku bisa menggunakan kartu ini untuk tahu kenapa dia meninggal, balik lagi, terus bagaimana aku harus bertindak. Apa aku harus bikin barrier atau bikin pageran, istilahnya pageran, atau aku harus kirim doa, atau aku harus seperti apa. Nah itu aku bisa di sini bisa nanya, jadi aku bisa tahu. Aku biasa nanyanya nggak langsung ke kartu, tapi aku biasa melalui perantara. Misalkan aku nanya leluhurnya di tanah Jepang. Aku kalau nanya menggunakan kartu ini, beberapa yang terutama yang Ghost Oracle ini, aku biasa nanya ke eyang-eyang yang emang dia leluhur tanah. Karena kalau aku nanyanya ke yang iseng-iseng, jawabannya agak berantakan gitu loh, maksudnya agak kok tiba-tiba begini nggak jelas rasanya. Kalau aku nanya yang memang yang udah sepuh, yang emang udah dia udah lama banget, ya udah jelas seperti itu jawabannya. Dan kebetulan di kasus itu memang aku harus aku harus cleansing rumah itu, cleansing energinya, bikin pagar juga biar yang dari luar nggak terlalu masuk, karena di luar itu kebetulan ada lahan kosong lah dekat situ, jadi agak kurang baik gitu. Jadi makanya aku harus bikin pageran dari Jakarta seperti itu. Jauh. Terus tanya lagi, maaf nih ya, tapi kok bisa ada makhluk yang terperangkap di bumi ini loh? Maksudnya bukannya semuanya akan lahir kembali? Betul, terakhir kemarin kita kamu kebetulan biasanya lebih enak menjelaskannya kalau sama karena aku juga jadi ada beberapa, kenapa sih kok ada yang mereka terikat di bumi nggak pergi gitu ya. Balik lagi itu namanya tumimba lahir. Beda loh tumimba lahir dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi adalah pengertian mereka dari manusia lahir ke manusia. Kalau tumimba lahir adalah mereka meninggal terlahir kembali menjadi makhluk, entah makhluk apapun itu. Kita makanya bisa lahir menjadi peta, makhluk kelaparan, atau makhluk apa, bisa jadi jin atau bisa jadi apa. Nah mereka yang kurang beruntung, yang meninggalnya kurang baik, secara meninggal kurang baik itu biasanya mereka terperangkap di bumi karena mereka masih memiliki unfinished business namanya. Jadi urusan yang belum selesai. Jadi misalkan dia masih teringat sama anaknya, dia belum bisa lepasin siapa yang bunuh dia, atau misalkan dia bunuh diri karena hubungan dia nggak baik sama suaminya, akhirnya dia terikat sama suaminya, bisa seperti itu gitu. Oke. Jadi ya benar dong kalau misalnya ada orang yang bunuh diri itu pasti dia gentayangan sih. Benar, itu benar. Aku bisa validasi seperti itu karena waktu itu aku sempat ngobrol sama teman aku mengenai satu kasus bunuh diri di salah satu apartemen di daerah Jakarta lah, di daerah Jakarta Barat gitu. Mereka memang terperangkap akhirnya di sini dan memang akhirnya mengulang kejadian itu terus. Dia bunuh dirinya loncat gitu ya, dan dia mengulang terus seperti itu. Maksudnya karena dia masih berputar dengan masalah dia belum bisa mengakhiri. Nah dalam mengakhiri itu biar dia bisa kembali menjadi makhluk yang sadar bahwa dia sudah meninggal, bahwa dia masalahnya sudah selesai seperti itu, dia harus lepas terhadap duniawi. Kita sebagai manusia yang bisa bantu gitu. Salah satunya dengan kartu ini, misalkan kita bisa bantu kirim doa, atau kita misalkan bisa bantu kalau kita yang bisa lihat dan bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, mungkin kita bisa bantu ngasih tahu bahwa dia udah nggak ada, atau dia misalkan harus seperti apa, atau memang itu memang hukumannya mereka gitu. Hukumannya mereka yang memang harus menjalani hukuman seperti itu, jadi harus mengulang kesedihan itu. Tapi ada juga beberapa kasus yang memang dia bunuh diri
kita pelimpahan jasa istilahnya, salah satunya di rumah aku. Jadi rumah aku itu dulunya aku beli murah karena bekas orang bunuh diri. Jadi dia ada masalah keluarga, dia bunuh diri lah, minum cairan pembersih atau segala macam itu, pakai cairan lah. Dia meninggal di situ. Tapi setelah aku masuk ke situ nggak ada masalah karena kebetulan papa aku juga mengerti mengenai hal-hal gaib. Jadi kita siaratin dulu itu rumah, kita bersihin dulu. Lalu aku juga sekarang suka membuat pagar di rumah itu, karena kan kalau aku sekarang dari mana itu suka bawa apa-apa kan, suka ada yang nempel-nempel lah. Kadang-kadang makanya aku kadang-kadang rumah itu harus aku sering-sering cleansing, biasa seminggu sekali aku cleansing energinya atau aku bikin pagar gitu. Dengan aku membuat seperti itu, aku kan meminta energi negatif keluar dan energi positif masuk, minta izin ke Tuhan, minta energi ke Tuhan, dan kita sebagai manusia juga bisa memancarkan energi positif seperti itu kan. Dengan energi positif yang kumulatif itu bisa membantu mereka yang bunuh diri itu terbantu menjadi lebih tenang gitu, dan mungkin nggak mengganggu lagi, nggak menampakkan dirinya lagi gitu, lebih tenang aja seperti itu. Jadi bener dong, kalau misalnya kita ini negatif, kita lagi marah, kita lagi apa, itu tuh bener ada yang bisikin kita buat apa? Nah, ada beberapa, aku sempat ketemu beberapa klien yang memang, oh ini orang kayak gini ya, kenapa ya? Kita harus lihat juga, maksudnya bisa juga dari kartu, bisa juga kita lihat. Kadang-kadang kalau kita lihat, kebetulan aku bisa lihat dan merasakan energi. Misalkan ada orang yang misalkan kamu nih ya, kita prakteknya langsung ke hostnya nih. Misalkan kamu ketempelan gitu ya, aku bisa ngerasain. Misalkan ya dengan jarak segini aku bisa ngerasain. Kayaknya makanya aku kadang-kadang sama teman aku, lu dari mana gitu. Oh, udah panik temennya ya kalau aku ngomong gitu. Iya, kadang-kadang terutama teman-teman yang memang sensitif atau teman-teman juga yang memang gampang ketempelan gitu kan. Lu dari mana sih gitu kan kadang-kadang, karena energinya kalau yang nempel itu kadang-kadang energinya nggak bagus dan nggak enak gitu ke badan. Jadinya nyambernya ke aku biasanya. Jadi kalau aku biasanya kalau kayak gitu aku pindahnya ke aku. Oh, terus gimana? Atau misalkan aku tutup dia gitu. Kadang-kadang kalau orang ada yang namanya tulang renggang ya, maksudnya adalah dia punya cakra, dia punya tulang belakang itu renggang, jadi gampang ketempelan gitu, gampang disusupi makhluk. Kadang-kadang kalau orang yang kayak gitu suka telepon ke aku, Van mau ke rumah duka nih atau mau ke tempat mana, minta tolong dijagain dulu. Biasa bikin barrier dulu untuk dia, biar dia aman dulu gitu. Kalau enggak dia bisa sakit pala pulang atau gimana, jadi aku harus bersih, jadi lebih ribet lah gitu. Balik lagi ke tadi pertanyaannya apa? Yang negatif itu, kalau misalnya kita punya pikiran negatif itu beneran bisa disangkut pautin dengan hal-hal gaib. Kadang-kadang tempatnya nggak enak ya, kadang-kadang kan tempatnya nggak enak gitu ya, tempatnya energinya nggak enak, itu bisa berpengaruh ke kita. Makanya rumah juga, kalau orang Cina lihatnya feng shui-nya, kalau orang Jawa ngelihatnya pindahan tanggal tuh mesti ngeliat wetonnya, mesti lihat primbon segala macam, itu benar karena berpengaruh ke kitanya juga. Tapi jangan sampai kita sebagai manusia sangkut pautin segala macam dengan hal-hal gaib. Marah dikit, nih setan, yang setannya siapa gitu kan, kita nggak tahu. Itu sih. Terus terakhir nih, ada yang bilang nih kalau misalnya kita ngeliat sebuah makhluk, nah sebuah makhluk itu dirugikan soalnya dengan kita ngeliat mereka tuh energinya tuh keras. Itu benar gak sih? Kalau dibilang dirugikan enggak juga, karena kalau sebentar dibagi jadi dua ya, ini dirugikan dan mengeluarkan energi yang besar. Kalau dirugikan enggak, tapi mengeluarkan energi yang besar iya, karena untuk mereka memberi kita lihat, mereka orang-orang biasa itu lihat, itu memerlukan energi yang cukup besar seperti itu. Makanya lebih ke kadang-kadang mereka yang iseng, tapi ataupun mereka yang minta tolong. Mungkin yang iseng itu memang mereka menyerap rasa takut sebenarnya kalau yang iseng. Jadi semakin kita takut ya dia menyerap energi kita. Energi takut kita kan energi yang negatif ya, itu dia serap secara nggak langsung, kita serap. Makanya kadang-kadang kita di tempat kita takut, abis itu kita capek rasanya karena kita energi kita diserap. Ataupun mereka yang minta tolong, mereka benar-benar minta tolong untuk didoain, mereka nampakin ke tuan rumahnya atau apa ya, mereka memerlukan energi besar, tapi pengorbanan itu mereka mengharapkan bahwa mereka bisa didoain atau mereka bisa dilakukan pelimpahan jasa seperti itu.
kita balik lagi ke kartu tarot. Koko pernah nggak sih punya pengalaman pas Koko pakai kartu tarot ini terus malah ada yang negatif gitu balik ke Koko? Ada yang negatif balik ke aku, pernah sebenarnya, dan sering aku makanya setiap mulai menggunakan kartu aku selalu berdoa dulu. Jadi aku minta untuk segala energi negatif dan campur tangan negatif tolong dijauhkan dan jangan sampai masuk ke kartu. Dan kadang-kadang kalau kartunya udah aneh berarti ini ada yang nggak beres nih, atau kadang-kadang aku validasi dengan aku kocok lagi, kalau keluar masih sama ya berarti itu benar. Kalau emang kok beda nih berarti aku harus usut lebih dalam. Kalau misalkan ada tadi pertanyaan adalah mengenai energi negatif yang ketika aku menggunakan kartu ini ya, masuk ke aku, maksudnya aku merasakan energi negatif gitu ya. Aku pernahnya ketika waktu itu aku membahas satu urban legend di suatu daerah lah, di daerah Sumatera situ. Jadi ada satu urban legend di mana memang sosok itu ada tempat sembayangnya di sana, ada kelentengnya atau kuilnya lah gitu. Dia meninggalnya, maksudnya ketika dia hidup, ini legenda. Jadi legendanya adalah ketika dia hidup dia nggak baik lah, maksudnya dia ngilmu atau segala macam. Tapi ketika dia meninggal, dia sempat mengganggu desa tersebut, dan desa tersebut akhirnya membuatkan dia kuil biar dia tenang. Dan sampai sekarang akhirnya dia dianggap sebagai dewa untuk daerah tersebut. Dewa untuk orang-orang yang memang meninggal. Jadi untuk mereka yang bekerja sebagai pengurus kematian, misalkan mengurusin nyari tanah untuk orang meninggal ataupun ngurus mandiin orang meninggal segala macam, itu biasanya dewanya adalah dia, seperti itu. Tapi pas aku cari tahu, lagi ngobrol gitu, harusnya kan positif karena udah doain kan ya. Tapi pas aku baca kartu dan aku lihat langsung, ngeliat langsung maksudnya vision gitu ya ke sana, ke daerah tersebut, aku ditarik sama sosoknya itu ke abad 19. Jadi kayak balik ke masa lalu gitu. Jadi teman aku ngobrol di sini, aku ngeliat ke satu titik, tapi aku balik ke tempat itu, ke kuilnya. Aku kuilnya itu dari belum ada, dari masih tanah gitu. Aku juga diceritain aku diceritain dari tanah, dulu kuil itu tuh bentuknya tanah, terus dibuat sama satu orang kayak gini. Aku cari tahu dong, aku penasaran, dan teman-teman aku yang saat itu penasaran juga, dan memang mereka kebetulan lahir di desa itu, nanya ke aku saat itu lihat, dan aku ditarik ke abad 19 saat itu. Jadi zaman sosok itu masih hidup, dan aku lihat dia prosesnya, dia ngilmunya gimana di hutan segala macam, tinggalnya gimana, hidupnya gimana, bajunya seperti apa, lalu sampai dia meninggal. Kuil itu, tanah itu, ternyata si tanah yang sekarang jadi kuil itu adalah tempat dia zaman dulu ilmu, dan tanah itu ternyata dulunya tanah seperti apa. Dan aku lihat kuilnya, aku tanyakan ke orang yang memang besar di desa itu kan, kuilnya kayak gini ya. Ternyata itu yang aku lihat adalah kuil pertama kali dibangun. Jadi yang masih bentuknya zaman dulu tuh kayu, masih kuilnya tuh tadinya cuma satu meja atar gitu di bawah, tapi sekarang udah jadi bangunan besar banget, lumayan besar lah, ada pekarangannya gitu. Tapi dulunya tuh cuma satu meja gitu. Aku lihatnya kayak, aku pertama, kok ini cuma satu meja ya, terus ada lampunya ya, terus oh ini di dalam ruangan ya sekarang, ada kayu ya, ada bangunannya kok coklat ya. Ternyata itu yang aku lihat adalah tahun sekitar awal 2000-an yang aku lihat. Jadi memang masih zaman dulu ditariknya. Nah pas aku cari tahu, ngobrol sama teman aku gitu, ternyata makhluk itu masih belum 100% positif gitu, masih negatif, dan rasa negatifnya berasa ke aku dan teman-teman aku. Jadi aku sebelah aku kan ada temen juga cewek, depan aku cowok cewek gitu kan. Teman yang sebelah aku lehernya pegel banget, ngerasanya pegel banget. Aku juga sebenarnya pegel, tapi aku nggak mau bilang ke mereka, soalnya takut mereka kan panik gitu ya, takut gitu kan. Ternyata dia juga ngerasain, aku juga ngerasain. Setelah kayak gitu, aku kumpulnya di satu tempat yang memang perkumpulan kita lah, kayak base campnya kita gitu lah. Terus aku pulang ke rumah, itu sepanjang jalan itu jadi mataku kebuka jelas banget. Kebetulan itu lagi bulan purnama, dan itu lagi dalam masa bulan setan, di bulan kemarin, bulan 7 gitu ya kalau di pertanggalan Cina gitu. Pas aku pulang di jalan itu benar-benar aku melihat segala-galanya, ada sosok apa di jalan gitu. Itu gara-gara dia, jadi semua kebuka. Terus sampai aku nyampe di rumah dia tetap narik terus kan, sampai aku saat itu
akhirnya sembahyang untuk ngelepasin semua energi yang nggak baik itu akhirnya, karena dia narik terus dan nggak enak banget di Dia badan. tarik semua buat apa sih Bu? Dia pengen, karena ya ini salahku juga, aku kepo gitu kan. Karena ini apa namanya, dia pengen aku terus berhubungan sama dia, akhirnya aku terpengaruh dengan energi dia. Sebenarnya itu. Dia mau gini. Iya, dia pengen ngambil energi aku. Kalau aku dia ngambil energi aku, ngeliat akunya jadi capek, terus akunya lebih jadi sensitif, terus akunya nggak jelas lah jadinya gimana sih, nggak enak badan juga gitu. Emang dia pengennya kayak gitu. Jadi Mengganggu. negatif ya? Betul, negatif memang jadinya. Oke. Ya. Nah sekarang berhubung lagi sama kartu tarot, boleh nggak kau ceritain pengalaman yang paling berkesan pas berdealing dengan kartu oracle ini? Pengalaman paling berkesan ya. Iya betul, yang mungkin paling mind blowing buat Popot, diinget sampai sekarang. Hai, sebentar, aku mikir. Sebenarnya banyak ya yang membuat aku berkesan. Ada dua sih. Yang pertama baru kemarin sebenarnya. Jadi kemarin kalau kalian tahu di berita demo-demo gitu kan ya. Oh iya, iya. Aku juga mencari tahu tentang itu. Maksudnya di dunia gaib seperti apa sih, aku penasaran. Jadi aku saat itu nengok ke dunia gaib gitu kan. Aku pakai kartu ini juga gitu kan. Aku pakai kartu ini untuk cari tahu nih, ini lagi kenapa sih masalahnya. Maksudnya apa yang sedang terjadi gitu-gitu. Aku baca kartu ini dan memang ternyata ada penjelasannya di story aku. kalau kalian tahu. Jadi intinya adalah ketika aku membaca kartu tarot ini, aku entah kenapa aku dibimbing sama satu leluhur di tanah Nusantara ini. Dia nggak terlalu tua, sekitar umur 30-40 tahunan. Masih ini. Iya, bajunya Jawa, kebetulan bajunya Jawa base cap tapi lurik gitu motifnya, pakai belangkon. Kebetulan aku dibimbing dan diberitahu pesan-pesan kedepannya seperti apa, akan terjadi seperti apa, lalu yang terjadi seperti apa, dan dia juga ngajak aku ke dunia sana. Kebetulan kemarin juga ternyata lagi full moon, nggak full moon sih, maksudnya bulan besar lah, cukup besar gitu. Jadi cukup sensitif. Para leluhur ternyata lagi berkumpul di salah satu hutan. Aku ditarik ke salah satu hutan di daerah Jawa Timur. Ternyata para leluhur, entah itu pahlawan, entah itu memang lelembut, ataupun mereka eyang-eyang yang memang makhluk gaib gitu, lahirnya memang sebagai makhluk gaib, penjaga tanah. Mereka lagi berkumpul untuk membicarakan ke depannya Indonesia Nusantara seperti apa. Itu masih ngurusin apa? Mereka masih mengurusi, iya, karena bagaimanapun mereka harus menjaga stabilitas energinya. Karena balik lagi ke filosofi negara ini. Negara ini sebenarnya adem tanahnya. Lambangnya Garuda. Sebenarnya secara agraris itu bagus. Jadi untuk pertanian segala macam tanahnya subur. Tapi balik lagi ke masyarakatnya memang bisa bekerja sama dengan baik. Tapi gampang panas. Nah, karena gampang panasnya itu, para leluhur atau eyang-eyang ini dan para kita yang bisa, beberapa orang yang memang bertugas untuk menjaga stabilitas energi ini, ditugasin untuk memang menjaga biar nggak terlalu goncang-gancing ini. Karena memang karmanya masih panjang gitu. Negara ini masih panjang yang depannya. Masih panjang perjalanannya. Oke, terus yang satu lagi Bu, ada dua. Yang satu lagi adalah ketika aku